Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rasul, Guru SMP Negeri 1 Kelampis, Kabupaten Bangkalan. Bapak, Ibu Guru hebat, apakah Bapak Ibu Guru sudah pernah mendengar tentang Proyek P5 beserta kurikulum merdekanya? Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melaksanakan Proyek P5 tersebut. Oke, here we go. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, kita melanjutkan tentang melaksanakan Proyek P5. Proyek P5 adalah suatu proyek untuk membangun karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan kurikulum merdeka merupakan wadah dari Proyek P5 tersebut. Jadi di antara keduanya ini tidak bisa dipisahkan, ibarat semut dengan gulanya. Bapak Ibu Guru hebat, kita akan melaksanakan proyek tersebut dengan ada beberapa tahapan, antara lain ada 4. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua mengelola proyek, mendokumentasikan dan melaporkan hasil, yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan ada beberapa langkah juga. Yang pertama adalah merancang alokasi waktu. Alokasi waktu ini harus dirancang sedemikian rupa, yaitu sekitar 20-30% dari jumlah keseluruhan waktu jam pelajaran. Selanjutnya kita akan membentuk tim fasilitasi. Tim fasilitasi itu antara lain ada koordinator proyek, di mana satu koordinator proyek itu membawai sekitar 2-3 kelas. Selanjutnya ada identifikasi kesiapan satuan pendidikan. Identifikasi kesiapan satuan pendidikan ini merupakan hal yang pokok, antara lain mengidentifikasi sarana prasarana, karakter sekolah, karakter siswa setempat, dan karakter lingkungan sekolah itu sendiri. Setelah identifikasi kesiapan satuan pendidikan, selanjutnya kita akan memilih tema yang cocok dengan permasalahan yang kontekstual yang ada pada saat ini. Setelah tema dipilih, kalau sekolah kami memilih tema tentang kearifan lokal, lalu ditarik lagi topiknya mengeksplorasi rumah adat Madura, karena rumah adat Madura ini semakin banyak anak-anak generasi muda tidak mengenal rumah nenek moyangnya. Setelah itu kita akan merancang modul ajar gunanya untuk memberikan arahan serta memberikan alur di dalam melaksanakan proyek itu, mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir dari proyek tersebut. Langkah yang kedua adalah mengelola proyek. Bagaimana cara mengelola proyek? Yaitu diawali dengan kegiatan eksplorasi dari permasalahan tersebut. Misalnya tentang eksplorasi rumah adat. Jadi anak-anak atau siswa itu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang rumah adat, mulai dari bentuk, ukuran, dan bahannya. Dalam eksplorasi ini anak-anak boleh melihat di internet, mencari informasi di internet, mengunjungi museum, serta mengunjungi rumah aslinya yang masih ada di pedesaan. Setelah itu baru didiskusikan dengan teman sekelasnya hasil temuan-temuannya itu, informasi-informasi tentang rumah adat tersebut. Selanjutnya setelah didiskusikan lalu dioptimalkan, dilaksanakan proyek tersebut. Pada pelaksanaan itu biasanya memakan waktu sekitar 7-8 kali pertemuan. Kalau di sekolah kami tiap hari Sabtu itu dalam 1 bulan berarti ada 4 kali selama 1 hari melaksanakan proyeknya. Dalam pengoptimalan itu anak-anak merancang miniatur rumah adat Madura. Dalam proses pelaksanaan proyeknya itu guru atau tim fasilitatornya sambil mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui tentang proses pembuatan dari miniatur rumah adat Madura itu. Setelah semuanya selesai, pada tahapan finishing, maka rangkaian-rangkaian proyek itu ditutup dengan adanya gelar karya siswa yang sudah dilakukan anak-anak, atau bisa juga disebut dengan selebrasi. Gunanya untuk memberikan rasa bangga terhadap apa yang mereka lakukan. Tahapan yang ketiga adalah dokumentasi
dan laporan hasil. Pada dokumentasi ini, pendidik melaporkan dokumentasinya itu berupa jurnal tiap-tiap kegiatan dari siswa itu selama melakukan proyek tersebut. Selanjutnya, dokumentasi itu bisa berupa portofolio yang dihasilkan oleh peserta didik itu. Jadi hasil-hasil dari berbagai macam temuan-temuannya itu dibuka menjadi satu berupa portofolio. Selanjutnya, guru mengolah nilai untuk dimasukkan ke dalam raport, yaitu raport proyek P5. Raport P5 itu berupa deskripsi tentang kemajuan belajar siswa. Langkah terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut proyek. Nah, setelah semuanya selesai diadakan selebrasi, itu diadakan evaluasi jalannya proyek untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan selama pelaksanaan proyek tersebut. Tindak lanjutnya, hasil dari produk dari anak-anak dalam membuat miniatur rumah adat Madura itu bisa digunakan untuk pembelajaran dalam ilmu pengetahuan sosial, misalnya seni budaya beserta matematika. Jadi seperti itulah Bapak Ibu guru hebat tahapan-tahapan dalam melaksanakan proyek P5. Jadi proyek P5 itu sebenarnya adalah untuk membangun karakter-karakter siswa yang sesuai dengan karakter-karakter nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, video serta penjelasan tentang tata cara melaksanakan proyek P5. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat yang akan melaksanakan proyek P5. Sekian, terima kasih.